Om Swastiastu. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi mengenai buku besar dan pelaporan. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama IGD Agung Sadwiatnyana Gangga Putra dengan NIM belakang 1145. Yang kedua yaitu Galang Pertama Putra dengan NIM belakang 1273. Yang terakhir itu saya sendiri dengan Imade Redi Mahardika dengan NIM belakang 1299. Adapun materi-materi yang akan dibahas pada bab ini yaitu yang pertama sistem buku besar dan pelaporan, yang kedua aktivitas memperbarui buku besar, yang ketiga posting jurnal penyesuaian, yang keempat menyiapkan laporan keuangan, dan yang kelima yaitu menghasilkan laporan manajerial. Pada materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu sistem buku besar dan pelaporan. Database yang terpusat harus diatur dengan menggunakan cara yang dapat memungkinkan tercapainya berbagai jenis kebutuhan informasi, baik bagi pengguna internal ataupun eksternal. Pada manajer akan membutuhkan informasi yang mendetail dan tepat waktu mengenai hasil operasi pada area tanggung jawab tertentu. Pada kreditor dan investor, mengharapkan laporan keuangan periodik dan pembaruan yang tepat waktu untuk membantu dalam menilai kinerja dari organisasi. Berbagai badan pemerintah juga akan meminta persyaratan informasi yang spesifik. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, sistem buku besar dan pelaporan tidak hanya dapat menghasilkan laporan periodik, namun juga mendukung pertanyaan secara online. Ancaman dan pelaporan. Ancaman utama yaitu data buku besar yang tidak tepat atau tidak valid. Hal tersebut dapat mengakibatkan para manajer membuat keputusan yang keliru. Untuk menanggulangi ancaman atas dasar data buku besar yang tidak tepat dan valid tersebut adalah dengan menggunakan berbagai pengendalian integrasi pemrosesan yang digunakan untuk meminimalkan resiko kesalahan input data, ketidakbendahara dan kontrolir membuat entry jurnal langsung. Ancaman umum yang kedua dalam sistem buku besar dan pelaporan yaitu mengungkap informasi keuangan yang tidak diotorisasi. Adapun ancaman dan pengendalian sistem buku besar dan pelaporan bisa dilihat di slide, yaitu yang pertama aktivitas masalah-masalah umum di seluruh siklus buku besar dan pelaporan. Ancamannya yaitu yang pertama data buku besar yang tidak akurat atau tidak valid, yang kedua mengungkap laporan keuangan yang tidak diotorisasi, yang ketiga hilangnya atau perusakan data. Adapun pengendalian atau nomor pertama mengacu pada ancaman yang sesuai. Yang pertama yaitu pengendalian integritas pengolahan data. Yang kedua pembatasan akses ke buku besar. Yang ketiga tinjauan terhadap seluruh perubahan pada data buku besar. Selanjutnya pengendalian akses. Yang kedua enkripsi. Dan yang terakhir yaitu backup dan prosedur pemulihan bencana. Aktivitas yang kedua yaitu memperbarui buku besar. Ancamannya yaitu membaru yang tidak akurat atas buku besar, entry jurnal yang tidak diotorisasi. Pengendaliannya yaitu yang pertama pengendalian integritas pemrosesan entry data, yang kedua rekonsiliasi dan pelaporan pengendalian, yang ketiga pembuatan dan tinjauan jejak audit. Terus selanjutnya pengendalian akses, rekonsiliasi dan laporan pengendalian, dan yang terakhir tinjauan dan pembuatan jejak audit. Aktivitas yang ketiga yaitu memasukkan jurnal penyesuaian. Ancamannya yaitu jurnal penyesuaian yang tidak akurat. Yang kedua, jurnal penyesuaian yang tidak diotorisasi. Pengendaliannya yang pertama integritas pemrosesan entry data. Yang kedua, pengendalian perlindungan kesalahan spreadsheet. Yang ketiga, jurnal penyesuaian standar. Yang keempat, rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Yang kelima yaitu tinjauan dan pembuatan jejak audit. Yang selanjutnya pengendalian akses, rekonsiliasi dan laporan pengendalian, dan yang terakhir yaitu tinjauan dan pembuatan jejak audit. Aktivitas yang keempat yaitu menyiapkan laporan keuangan. Ancamannya yaitu laporan keuangan yang tidak tepat dan laporan keuangan yang curang. Pengendaliannya yang pertama itu pengendalian integritas pemrosesan, yang kedua penggunaan serangkaian perangkat lunak, yang ketiga pelatihan dan pengalaman dalam menerapkan IFRS dan XBRL, yang keempat itu audit.
Aktivitas yang terakhir yaitu membuat laporan manajerial. Ancamannya yaitu laporan dan grafik yang didesain dengan buruk. Pengendaliannya itu akuntansi pertanggungjawaban, balance scorecard, dan terakhir itu pelatihan desain grafis yang layak. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disajikan sekian presentasi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.